Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis, Ibu Dita Diana Dewi MS Stat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Azahra Alfian Putri, yang kedua Dwi Rahayu, yang ketiga Risa Sa'diani, yang keempat Ulpah Destiani, dan yang terakhir Mawar Mesya Rahayu, saya sendiri selaku moderator pada sesi presentasi kali ini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Abstrak. SPSS merupakan program pengolahan data statistik yang populer di kalangan peneliti dan sangat berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penelitian kuantitatif. SPSS memungkinkan kita untuk menentukan mean, standar deviasi, dan skor minimum atau maksimum dari data yang kita miliki. Faktanya, kita dapat memeriksa frekuensi dan persentase data kita, dan bahkan memplot data kita dalam histogram dan diagram lingkaran. Kita juga dapat menggunakan SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitas alat survei, normalitas data, kekuatan dan sejauh mana hubungan antara dua variabel, perbedaan rata-rata antara dua kelompok, dan melakukan analisis faktor. Ini merinci langkah-langkah paling dasar untuk menggunakan SPSS, termasuk membuat variabel, memasukkan data ke SPSS, dan menghitung skor total. Pendahuluan. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Hal ini merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk melakukan analisis statistika. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Dalam SPSS ini, salah satunya dapat melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dapat dilakukan dengan korelasikan hasil dari tes dengan skor total atau melakukan pengujian statistik lainnya. Hasil uji validitas akan menunjukkan sejauh mana tes tersebut valid atau bagaimana akuratnya tes tersebut dalam mengukur suatu yang sebenarnya. Berkaitan dengan menguji, data yang dapat diandalkan dan konsisten dapat dilakukan uji reliabilitas data. Selain itu, normalitas data, uji reliabilitas data juga dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS, sehingga memungkinkan untuk menguji data dalam jumlah yang banyak. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Nomor 1, uji validitas menggunakan SPSS. Poin A, pengertian uji validitas. Uji validitas adalah proses untuk menentukan sejauh mana sebuah alat ukur atau tes dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya. Hal ini penting dalam penelitian karena dengan uji validitas kita dapat mengetahui apakah tes yang kita gunakan benar-benar mampu mengukur apa yang kita harapkan. Uji validitas dapat dilakukan dengan mengkorelasikan hasil dari tes dengan skor total atau dengan melakukan pengujian statistik lainnya. Hasil uji validitas akan menunjukkan sejauh mana tes tersebut valid atau bagaimana akuratnya tes tersebut dalam mengukur sesuatu yang sebenarnya. Dalam melakukan uji validitas, kita dapat menggunakan program SPSS. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah menggunakan kolerasi bivariate person, yaitu dengan cara mengkolerasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total merupakan penyebelahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkolerasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap atau valid. Jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel atau uji dua sisi dengan sig 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total atau valid. Poin B. Kriteria pengujian validitas. Dalam artikel ini akan menjelaskan pengujian validitas yang mengkolerasikan antara masing-masing skor item indikator dengan total skor konstruk. Tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05.
Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila R hitung lebih dari R tabel atau alat ukur yang digunakan valid atau sahih. H0 ditolak apabila R statistik kurang dari sama dengan R tabel atau alat ukur yang digunakan tidak valid atau sahih. Cara menentukan besar nilai R tabel yaitu R tabel sama dengan DF buka kurung N min 2 tutup kurung tingkat signifikansi uji dua arah. Misalnya R tabel sama dengan DF buka kurung 13 min 2, 0,05 tutup kurung. Untuk mendapatkan nilai R tabel kita harus melihat di tabel R. Poin C. Langkah melakukan uji validitas. Yang pertama, pindahkan data dari Excel ke SPSS. Yang kedua, klik variabel view yang berada di samping data view, ubah bagian name sesuai data di Excel, misalnya X1.1 dan seterusnya. Lalu, kolom decimals menjadi 0, maka hasil di data view akan seperti di gambar berikut ini. Di bagian kolom values, klik salah satu kolom, lalu masuk ke titik 3 di samping, maka akan muncul seperti ini. Di kolom value, ketik 1, dan di kolom label, STS, sesuai pilihan yang ada di kuesioner, lalu klik OK. Setelah itu, klik Analyze, Correlate, Bivariate untuk mencari nilai R statistik atau R hitung. Klik Ctrl plus A untuk memindahkan semua data ke kolom variabel, lalu klik panah di tengah kolom, pastikan kolom person to tailed sudah tercentang, lalu klik OK. Seperti gambar yang sudah terlampir di sini, maka akan muncul hasil seperti ini. Perhatikan pada kolom correlation, nilai yang akan kita uji adalah nilai pada kolom paling bawah bagian X1 total, yaitu person correlation. Seperti gambar yang sudah terlampir, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat melakukan uji validitas dan mengetahui sejauh mana tes atau alat ukur kita valid. Uji validitas merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena dengan validitas yang tinggi kita dapat yakin bahwa hasil dari penelitian kita benar-benar menggambarkan sesuatu yang sebenarnya. Poin D. Interpretasi uji validitas. Pertama, kita harus mencari nilai R tabel terlebih dahulu. Sesuai ketentuan dari DF, N-2, 0,05. N adalah jumlah data yang diuji. Jadi, untuk mencari nilai R tabel, kita menggunakan ketentuan R tabel sama dengan DF buka kurung 50 min 2, 0,01 tutup kurung sama dengan 0,3610. Kedua, bandingkan nilai R tabel dan R hitung sesuai kriteria pengujian. X1.1 sama dengan 0,651 lebih dari 0,361. Maka, seperti yang sudah dijelaskan di atas, H0 diterima, artinya alat ukur yang digunakan valid atau sahih, dan seterusnya. Ketiga, cara lain selain menggunakan R hitung yaitu melihat tingkat signifikansinya. Apabila tingkat signifikansi item kurang dari 0,05, maka alat ukur yang digunakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas data dengan menggunakan SPSS. Poin A. Pengertian uji reliabilitas data. Ghazali 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu
tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Biasanya, sebelum dilakukan uji reliabilitas data, dilakukan uji validitas data terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan data yang akan diukur harus valid dan baru dilanjutkan dengan uji reliabilitas data. Namun, apabila data yang diukur tidak valid, maka tidak perlu dilakukan uji reliabilitas data. Poin B. Jenis uji reliabilitas data. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menguji reliabilitas data, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tes ulang. Yang kedua, formula Flanagan. Yang ketiga, Cronbach-Alpha. Yang keempat, formula KR atau Kuder-Richardson. Yang kelima, ANOVA-Hoyt. Walaupun terdapat beberapa metode uji reliabilitas, namun biasanya untuk data penelitian dan kuesioner digunakan metode Cronbach-Alpha. Pada artikel ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan uji reliabilitas dengan metode Cronbach-Alpha menggunakan SPSS. Poin C. Uji reliabilitas metode Cronbach-Alpha. Menurut Suharsirmi Arikunto 2010, Cronbach-Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0. Pada metode Cronbach-Alpha digunakan rumus sebagai berikut. Seperti gambar yang sudah terlampir, R11 merupakan koefisien reliabilitas instrumen atau total test. K sama dengan jumlah butir pertanyaan yang sah. Sigma alpha 2/B merupakan jumlah varian butir. Alpha 2/T merupakan varian skor total. Perhitungan menggunakan rumus Cronbach-Alpha diterima apabila perhitungan R hitung lebih dari R tabel 5%. Poin D. Cara uji reliabilitas metode Cronbach-Alpha. Berikut ini adalah cara perhitungan uji reliabilitas dan data metode Cronbach-Alpha dengan menggunakan SPSS sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita sudah menginstal program SPSS. Kemudian buka program SPSS, siapkan data-data yang diperlukan. Contoh, data kuesioner, kemudian entry data kuesioner ke dalam variabel view dan data view. Selanjutnya, kemudian klik Analyze Scale Reliability Analysis, seperti gambar yang sudah terlampir di sini. Lalu akan muncul tampilan Reliability Analysis. Pindahkan seluruh data variabel berupa skala ke kolom Items ke sebelah kanan dan pilih model alpha. Setelah itu, klik Statistik. Akan muncul tampilan Reliability Analysis atau Statistics. Kemudian pada bagian deskriptif centang scale dan scale if item delete. Lalu klik Continue. Setelah itu, klik OK. Poin E. Interpretasi hasil uji reliabilitas metode Cronbach-Alpha. Setelah melakukan perhitungan data, kemudian hasil perhitungan dengan uji reliabilitas akan muncul pada output. Pada output, hasil perhitungan data akan berupa tabel, yaitu Case Processing Summary, Reliability Statistics, Item Total Statistic, dan Scale Statistic. Pada tabel Case Processing Summary dapat dilihat baris case valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 50 dan presentasi menunjukkan 100%. Nah, seperti gambar di atas. Hal ini menandakan bahwa 50 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori excluded. Lalu, untuk melakukan
mengetahui apakah hasil perhitungan data dapat dipercaya dan konsisten atau reliable, dapat diperhatikan pada tabel reliability statistik, seperti tabel di bawah ini. Hasil perhitungan uji reliabilitas metode Cronbach-Alpha atau R-hitung dapat dilihat pada kolom Cronbach-Alpha, yaitu 0.852 dengan N of items menunjukkan bahwa jumlah dari items atau jumlah pertanyaan yang kamu input pada variabel view adalah 32. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil Cronbach-Alpha untuk 32 data dari items atau 32 pertanyaan tersebut yaitu 0,852. Kemudian, untuk mengetahui apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak, maka apabila perhitungan R-hitung lebih dari R-tabel 5%, di mana R-hitung dilihat dari tabel hasil perhitungan yang kamu dapatkan pada SPSS, sedangkan R-tabel 5% dilihat pada tabel yang telah ditentukan seperti di bawah ini. Setelah itu, lihat nilai N sesuai dengan jumlah responden dari data kamu pada contoh jumlah responden atau nilai N yaitu 50. Lihat pada R-tabel 5%, maka diketahui bahwa R-tabel untuk data tersebut adalah 0,852. Lalu dapat disimpulkan bahwa R-hitung lebih besar dari R-tabel 5%, yaitu 0,852 lebih besar dari 0,279. Sehingga data tersebut adalah reliable atau dapat dipercaya serta konsisten. Penutup. SPSS adalah suatu program untuk pengolahan data statistik yang penggunaannya cukup mudah. SPSS sendiri merupakan suatu singkatan dari Statistical Package for the Social Science dalam pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Dapat dilakukan dengan menggunakan teknik bivariate Pearson dan Cronbach-Alpha. Teknik-teknik evaluasi adalah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada tidaknya hasil-hasil tertentu. Tes itu sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. Sebuah tes dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu diantaranya adalah tes itu harus mempunyai tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Selain validitas, sebuah tes dikatakan baik juga mempunyai reliabilitas yang tinggi. Dalam pengujian validitas dan reliabilitas dapat menggunakan program SPSS. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan atau penyebutan dalam kata atau kalimat. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat terkhusus untuk kami yang menyampaikan dan umumnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.